warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebuah frase dalam bahasa Arab yang maksudnya sebuah perintah untuk mengajak, menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Quran surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah manifestasi kasih sayang, bukan kebencian. Syekhul Islam mengatakan orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar semestinya memiliki tiga bekal, yaitu ilmu, lemah lembut, dan sabar. Hal itu agar tercapai tujuan memperbaiki dan bukan terjadi hukum rimba. Contoh kemungkaran-kemungkaran yang besar yaitu kriminal, perjudian, maling, pelacuran, LGBT, itu yang harus memerangi adalah yang berwenang, yaitu polisi atau pemerintah. Merekalah yang kuasa menutup lokalisasi atau dan sebagainya ya. Kalau ada maling motor, jangan dihakimi sendiri. Naudzubillah, ada yang sampai di berita itu ya, dibakar hidup-hidup oleh massa. Ada pasangan gay yang melakukan hal tidak senonoh di dalam mobil, juga di massa, dan itu kalau tidak ada polisi bisa juga mereka terbunuh ya. Lah dosa maling sama dosa membunuh itu besar mana? Jadi maunya itu nahi mungkar tapi malah melakukan kejahatan yang lebih besar. Nahi mungkar yang kriminal biarlah menjadi urusan polisi, serahkan pada polisi. Semestinya polisi menindak yang demikian. Kemudian para alim ulama bagian pada amar ma'ruf, begitu ya. Kalau semua itu kata beberapa ulama. Kalau semua sesuai fungsinya, yang akan terjadi baik-baik saja. Itu kemungkaran yang besar, kriminal. Lalu apa tugas kita sebagai orang awam? Peran kita apa? Padahal kita wajib untuk nahi mungkar juga. Kita tahu ada kemungkaran di sekeliling kita selain yang kriminal di atas. Yang pertama, kemungkaran dalam akidah. Kemungkaran dalam akidah itu misalnya mendatangi dukun dan paranormal, itu kemungkaran yang itu menyekutukan Allah. Ini yang lagi viral. Kemudian kemungkaran di bidang ibadah, meninggalkan ibadah, sholat, puasa, dan sebagainya. Yang mungkin kalau ada di lingkungan keluarga kita, ya kita mengingatkan, itu bagian dari nahi mungkar. Kalau tetangga ya kita harus, ya nggak tahu ya, nanti jadi perang. Kemungkaran dalam akhlak, berdusta, adu domba, ingkar janji, ghibah, durhaka pada orang tua, bertato, yang banyak terjadi di lingkungan kita.
yang banyak tidak menyadari bahwa itu pun kemungkaran. Kita sebaiknya punya sikap, jangan mau diadu domba misalnya, jangan ikut gibah. Tapi ini sulit ya kalau ketika kita sudah kumpul itu terjadi majelis gibah, satu ngomong, yang lainnya nambahi, terjadilah majelis gibah. Itu kalau ya kita sebaiknya menghindar aja. Memang sulit ya, termasuk saya itu berusaha tidak usah nonggo kalau tidak penting. Kembali ke yang lagi viral, yaitu perdukunan. Siapa yang telah nahi mungkar? Yaitu si pesulap merah. Ya, ini memang kalau di YouTube ya. Pesulap merah itu membongkar praktek perdukunan yang berkedok agama. Misalnya yang dia bongkar adalah mentransfer penyakit kepada kelapa, mentransfer penyakit pada telur, terus keris petir, terus kebal bacok, itu ya. Walaupun pesulap merah dengan ilmunya dia menunjukkan ini loh, seperti ini loh, yang mereka lakukan itu cuma trik sulap. Jadi gitu ya. Ada juga ya yang ditransfer ke kambing. Itu sampai Dr. Richard Lee itu menantang sayembara, siapa yang bisa memindahkan jerawat ke kambing, saya bayar 1 miliar. Itu suruh daftar para dukun, tidak ada yang daftar. Katanya yang bisa dipindahkan cuman penyakit dalam, penyakit jantung dan sebagainya, ginjal gitu. Terus padahal kan kalau jerawat lebih mudah ya daripada jantung, gitu menurut Dr. Richard Lee. Tapi itu sayembara itu tidak ada yang daftar. Marcel itu mendapat banyak pertentangan karena dia dianggap telah mencemarkan nama baik para dukun, dianggap membuat dukun menjadi sepi job, menjadi sepi pasien. Tetapi banyak juga yang membela Marcel, diantaranya Ustadz Muhammad Faizar itu yang ahli ruqyah syariah ya, bahwa yang Gus Samsudin lakukan itu adalah pembodohan, yang dibacanya itu kitab sesat, tidak boleh dibaca secara umum. Sebenarnya kalau dipraktekkan ya seperti itu jadinya. Itu kitab yang dibaca Gus Samsudin itu katanya banyak sihir, ya itu sesat ya. Mereka sudah membongkar Gus Samsudin itu ya, dan padepokannya didatangkan pula ya mantan santrinya. Santri di situ bukan ngaji, ternyata Gus Samsudin juga nggak bisa ngaji. Yang dia lakukan cuman mengamalkan itu yang di kitab itu ya. Terus cuman membuka praktek pasiennya itu sampai sehari itu kadang 100. Dan santrinya itu cuman disuruh bantu ngobatin, dan itu pakai trik-trik itu tadi ya. Kemudian dibongkar, terjadilah keributan. Ya inilah potret bangsa kita yang masih menyukai klinik dan perdukunan, dan itu semua adalah kemungkaran. Tetapi orang mengatakan ya hak asasi, orang percaya dukun ya hak asasi gitu. Tapi kita yang sebaiknya di lingkungan kita kalau ada yang begitu ya tidak usah ya. Contoh ya, kawan saya punya kakaknya itu sakit apa saya lupa, itu ceritanya waktu saya gadis. Divonis oleh dokter bahwa usianya tinggal 6 bulan. Dia nggak terima langsung ngawur, dokter gini-gini, langsung dia ke dukun. Si dukun pun mengiyakan kata si teman saya bahwa Chan dukun ini ngawur. Jadi dukun itu cuman menyenangkan kita saja pasiennya. Terus dibilang besok kesini lagi bawa merpati putih yang benar-benar asli putih, tidak ada hitamnya sedikit pun. Itu sebagai syarat ya. Terus nanti mungkin untuk transfer atau apa saya lupa ceritanya. Tetapi pada akhirnya sampai hari hanya itu merpati itu nggak didapat. Tapi tetap juga datang ke dukun. Lah ternyata si dukun itu memang sudah menyiapkan merpati itu. Jadi itu semuanya ya akal-akalan ya. Yang kemudian tidak sampai 6 bulan memang kakak kawan saya itu meninggal. Cuman 3 bulan atau 4 bulan saya lupa. Terus kemudian tentang ilmu kebal. Ini pengalaman ya. Waktu sekitar tahun 78 sampai 80 kami kan berpindah ya. Kami tinggal di daerah Pasang Surut itu,
daerah situ rawan, banyak perampok, garong gitu ya, yang tinggal di tepian Sungai Musi. Itu tiap malam beroperasi menggarong tiap rumah yang kelihatan mampu ya. Juga kalau ada bisnis itu persaingan bisnis luar biasa. Bapak saya waktu itu pergi ke dukun untuk cari ilmu kebal, karena untuk menghadapi itu ya. Terus kemudian memang iya di depan dukun itu bapak saya disabet pakai parang panjang itu, nggak mempan. Tetapi penasaran sampai di rumah bapak saya pakai silet, tapi mempan, sampai di rumah itu mempan. Dan itu sampai pindah dukun 2, semuanya seperti itu. Tetapi untuk menakuti para mereka yang jahat itu, tetap itu didengungkan bahwa bapak saya sudah mendukun. Karena memang balok, waktu itu bapak saya jadi tokai balok juga selain ternak ayam ya, itu sering dicuri. Jadi balok itu tinggal dipotong aja, balok kayu gelondongan itu dipotong pengikatnya, terus dia hanyut sampai sana, sampai muara itu ditadahi. Nah seperti itu penjagaannya harus ketat ya, pakai senjata ya. Seperti itu yang terjadi adalah kebal. Itu pengalaman bapak saya. Saya sempat tanya kan, kok dulu terkenal kebal itu benar apa enggak? Akhirnya bapak saya cerita yang terjadi adalah seperti itu. Tetapi mereka tetap menganggap bapak saya kebal, karena memang untuk membuat orang-orang yang jahat itu takut. Ya, kisahnya sebenarnya banyak, tetapi nanti kelamaan ya. Rangkuman saja ya, pernyataan dari perwira polisi Brigjen Krisnamurti menyatakan bahwa yang percaya perdukunan goblok itu Krisnamurti ya. Kemudian pengakuan tukang santet yang sudah tobat karena dia hampir mati, dia menyantet orang tapi balik ya. Itu yang tidak bisa dia santet adalah orang yang sholatnya khusyuk dan orang yang rasional. Jadi bukan orang yang irasional. Kemudian kampung tempat saya tinggal yang dulu itu kan saya sudah pindah juga ya. Itu menjadi aman setelah ada Petrus, penembakan misterius tahun 80 sekian itu ya. Itu banyak yang ditembaki, jadinya sekarang relatif aman. Sekian, ada salahnya saya mohon maaf. Kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.